Dua profesor banteng adu kuat, tanduk, adu gagasan terkait dengan tafsir hukum di seputar usia calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya. Siapa yang lebih dapat kita yakini dan kita ikuti pandangan-pandangannya, kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Harapannya menjadi ruang sekolah publik ya untuk memahami dinamika persoalan politik di negeri kita sehingga kita bisa lebih berkontribusi dengan pendekatan apa yang selalu saya katakan ditesiskan oleh Jürgen Habermas sebagai masyarakat komunikatif deliberatif, masyarakat yang berpikir, berkomunikasi secara rasional ya, bernalar ya. Kita akan bahas soal apa yang kita ikut juga nimbrung soal gugatan-gugatan ini ya. Aduh, baik teman-teman, kita akan lihat dulu buku kita ya, maksud saya. Di dalam buku Membuat Percakapan Jadi Menarik ya ininya. Jadi ada satu buku yang perlu kita pelajari selalu di seputar cara kita berkomunikasi ya. Banyak sekali orang-orang yang pingin sebenarnya bisa menyampaikan pikiran dan gagasannya, apalagi dia harus berada di hadapan layar, di hadapan kamera. Ini bukan persoalan yang gampang, persoalan yang mudah, apalagi ketika kita harus ya menuangkan pikiran secara langsung tanpa editan. Nah, ini teman-teman, setiap kali saya hadir di depan ruang ini, saya tidak mengedit semua ya, dan juga tidak menghadirkan gambar-gambar yang karena menyangkut tentang hak cipta orang lain yang tidak bisa serta-merta sesukanya saya hadirkan. Jadi jauh lebih baik saya memproduksi konten ori yang saya sendiri berusaha untuk tidak mau mengedit supaya semua itu mengalir saja ya. Baik, kita lihat buku kita ya. Dalam buku ini ditulis cukup mengejutkan bahwa banyak orang yang tidak dapat bercakap-cakap dengan baik atau tergolong pecakap payah atau tidak menarik ya. Cukup mengejutkan bahwa banyak orang yang tidak bercakap-cakap. Mudah-mudahan tidak terhitung sobat-sobat sekalian ya. Ya, yang menariknya lagi di sini diterjemahkan lebih jelas lagi, orang ya sebagai pecakap yang baik mestinya Anda tidak melakukan apa-apa selain tersenyum, mengangguk, dan berkata satu atau dua kata di saat yang sama. Jadi salah satu pecakap yang baik ya artinya kita perlu melihat bahwa diri kita ini adalah bagian dari orang-orang yang juga merespon, menyerap pemikiran-pemikiran orang di sekitar kita, dan bagaimana kita tersambung secara emosional. Artinya emosional di sini bukan marah ya, bukan marah-marah. Karena pecakap yang payah itu adalah pecakap yang penuh kemarahan, pecakap yang penuh wakian dan seterusnya ya. Jadi usahakan ketika kita bercakap-cakap dalam sekalipun itu adalah isu yang panas ya, kita perlu menunjukkan empati ya, juga tetap tenang dan sebagainya. Jadi ya, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles dalam teori tentang retorikanya, tentang percakapannya, yaitu setiap orang yang ingin membangun kecakapan berkomunikasi harus mengetahui tentang logos, etos, dan pathos. Berbicara tentang logos, sesuatu yang kita bicarakan, ilmu yang kita sampaikan, ya, etos bicara tentang koridor moral, koridor etik ya, bahwa segala sesuatu itu harus juga dikawal dengan etika-etika yang baik ya, dan tentu bicara tentang how to deliver message, bagaimana menyampaikan pesan itu. Jadi pendekatan, metode, gaya, dan sebagainya itu menentukan. Setiap orang harus belajar untuk mengevaluasi cara mereka berkomunikasi dimanapun ya, baik secara offline maupun secara online. Oke teman-teman, kita masuk dulu kepada persoalan materi kita, adu kuat dua profesor banteng. Kita tahu Profesor Mahfud MD dan juga Profesor Gayus Lumbun ini adalah dua orang yang pijakan kakinya sebenarnya sangat masih hangat bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam lingkar mengadvokasi tentang kepentingan-kepentingan negara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi di titik tafsir terkait dengan putusan MA ini, keduanya terbelah. Keduanya saling berbeda pandangan. Ini dua pendekar hukum yang memiliki
prinsip yang berbeda pada konteks putusan MA ini, di mana Prof. Mahfud MD melihat MA ini adalah sebuah putusan yang ya mungkin ini agak sedikit terkena sindrom kontestasi pilpres terkait dengan mahkamah kakak ya, yang sekarang adalah mahkamah adik ya kata beberapa politisi elit yang lain. Dan sekarang ada istilah mahkamah menangkan kakak dan sekarang menangkan adik. Nah, saya kira ini ketika ini yang dipakai dalam pengaruh alam pikiran siapapun, pasti akan kemudian agak terganggu dalam rangka menghadirkan pikiran-pikiran yang jernih ya, pikiran-pikiran yang baik tentunya. Nah, dalam teori komunikasi sekali lagi saya ingin mengulang dan meng-underline bahwa ketika kita mendeliver sebuah pesan, menyampaikan sebuah pesan tetapi didorong dengan rasa emosi, biasanya kita akan kehilangan kejernihan, ketajaman di dalam konteks menganalisis sesuatu. Karena itu upayakanlah bahwa ketika kita menyampaikan pikiran-pikiran kita, usahakan berada dalam posisi yang sangat tenang, emosi kita terkendali, terkontrol ya. Siapapun mau gelar profesor pun kalau sudah emosional, ya dia hanya menyampaikan sesuatu yang terburuk dari apa yang sebenarnya terbaik dari yang dia miliki. Kedua, profesor kita ini punya pandangan yang mengatakan satu sisi bahwa itu salah ya, keputusan itu ya sangat tidak patut dan tidak layak ya, disebut dengan cacat ya, cacat hukum, cacat moral, dan tentu tidak bisa diterima bahwa keberadaan putusan MA itu bisa diterima oleh publik, artinya harus digugat ya. Bahkan dikatakan oleh Prof. Mahfud bahwa sebenarnya yang melakukan tinjauan atau review terkait dengan undang-undang itu mestinya ranah MK dengan review legislatif ya, seperti itu yang beliau katakan. Nah, kita orang-orang hukum yang bukan orang-orang hukum ini kan belajar untuk menyimak sebenarnya yang benar yang mana ya. Baik, nanti di kesempatan yang lain kita coba satu persatu kita pelajari untuk tahu sebenarnya kedudukan MA itu seberapa powerful dalam rangka untuk juga menyampaikan putusan yang bisa mengoreksi. Ya, tentu bukan mengoreksi Undang-Undang nomor 10 2016 itu, tetapi mau mengatakan bahwa ada persoalan dalam tafsiran atau ketentuan peraturan PKPU itu yang ya mencatatkan usia terendah 30 itu pada konteks pendaftaran. Sementara MA melihat itu bukan pada konteks pendaftaran, tetapi pada saat pelantikan. Dan ini yang didukung oleh Profesor Gayus Lumbun, mengatakan itu sebuah keputusan yang benar dan tidak ada salahnya, bahkan progresif ya, bersifat maju. Nah, dalam rangka untuk memberikan keadilan bagi setiap ya warga negara untuk mencalonkan, punya kesempatan untuk mencalonkan. Jadi dalam konteks ini Partai Garuda, entah siapa yang sedang difasilitasi kepentingannya, mau mengatakan bahwa PKPU itu menghambat ya, mengambil hak dari warga negara untuk bisa mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nah, bagaimana kita kemudian menimbang atau menilai persoalan ini? Saya sih rasa dua-duanya profesor kita ini sama-sama punya kebenaran. Saya sependapat dengan Prof. Mahfud dan saya juga sependapat dengan Prof. MA, putusan MA dan Gayus. Artinya redaksi rumusan ya konstitusi kita kali ini memang tidak eksplisit ya bicara soal itu, tetapi mengandung ruang implisit ya, tafsir yang kemudian bisa kita dudukkan pada konteks dua sisi mata uang. Satu sisi dia benar, sisi yang lain juga benar ya. Yang satu gambar ini, yang satu gambar ini, dan dua-duanya ini berlaku begitu. Nah, sehingga saya mau mengatakan begini ya, artinya saya tidak salahkan Prof. Mahfud terkait dengan argumen ini. Dan saya juga tidak salahkan juga Prof. Gayus dan bersama dengan putusan MA ini, yang menurut saya punya nilai kebenaran yang sama. Inilah ketika kita berbicara tentang wilayah tafsir itu kan, tafsir itu selalu bersifat perspektifal, artinya bersifat sudut pandang masing-masing, dan tentunya akan diwarnai dengan sudut pandang kepentingan. Apakah kepentingan dalam rangka menjegal atau memfasilitasi, atau dalam kepentingan dalam rangka untuk membuat konstruksi hukum itu jauh lebih berkeadilan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi ruang yang perlunya kita perdebatkan di lain kesempatan.
Nah, persoalan dalam konteks pecakap-pecakap yang baik ini, maksud saya, ya saya ingin sedikit memberi catatan. Saya sangat ingin Prof. Mahfud MD kembali kepada seorang profesor dengan diksi-diksi yang terkendali. Artinya diksi-diksi perkataan-perkataan yang kalau kita lihat wawancara beliau ya, atau dalam podcast beliau terus terang itu kan kelihatan diksi atau kata malas lah, rusak lah, busuk lah, atau apa. Saya kira itu jauh dari bahasa-bahasa seorang profesor ya, yang menurut saya kita guru besar ya, yang kita junjung ya, kita hormati kepakaran-kepakaran beliau. Saya cukup banyak bertemu dengan para profesor-profesor dan tahu persis bagaimana bahasa-bahasa kualifikasi seorang dokter dalam berkomunikasi, profesor dalam berkomunikasi. Nah, ketika seorang profesor atau guru besar gagal untuk menjaga jarak itu, ya saya rasa kejernihan pikirannya, ketajaman pikirannya sangat diragukan ya. Mudah-mudahan saya berharap ya Profesor Mahfud MD boleh kembali lagi kepada level keprofesorannya dengan pilihan-pilihan diksi yang sangat terukur ya. Dan ya ini menjadi sebuah konsumsi bagi kita, bukan persoalan Kaisang lagi di sini. Ini persoalan bahwa bagaimana lembaga-lembaga yang dihadirkan oleh negara itu memfasilitasi semua kepentingan-kepentingan ya stakeholder hukum ya, siapapun boleh menggugat sebuah katakanlah peraturan-peraturan manapun ya, sejauh itu dilakukan secara konstitusional. Dan saya kira Partai Garuda dan siapapun yang menggugat tentang PKPU itu ada pada koridor hukum yang saya kira baik adanya, positif adanya. Tinggal bagaimana kita lihat ke depan. Rakyatlah yang berdaulat, yang akan memilih siapa yang akan menjadi gubernur mereka, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan para wakil-wakilnya. Bukan partai politik.